Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah. Di video kali ini saya akan membahas tema 4 subtema 2 pembelajaran 3 kelas 4. Selamat menyaksikan ya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Proses pembuatan pensil. Yang pertama, grafit dan tanah liat dihancurkan menjadi bentuk bubuk. Kemudian, bubuk grafit dan tanah liat dibakar selama kurang lebih 3 hari. Selanjutnya, pembentukan pensil dibentuk panjang dan tipis. Yang terakhir, pensil dibungkus dengan kayu. Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil yaitu ada grafit, tanah liat, dan juga kayu. Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang dan menyebabkan kelangkaan kayu jika tidak dilakukan penanaman kembali. Salah satu cara menghemat pensil untuk melestarikannya yaitu sebaiknya pensil diraut menggunakan peraut pensil. Kemudian, ujung pensil tidak terlalu runcing agar dapat mengurangi resiko pensil patah. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Pekerjaan nelayan, barang yang dihasilkannya yaitu ikan. Bahan asal bendanya dari hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakannya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian, pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan dari petani yaitu padi, sayuran, dan buah-buahan. Bahan asal bendanya yaitu tumbuhan. Dan jenis sumber daya alam yang digunakannya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, ada pengrajin kayu. Barang yang dihasilkan dari pengrajin kayu yaitu meja, kursi, lemari,
dan perabotan rumah tangga lainnya. Bahan asal bendanya dari kayu. Kemudian, jenis sumber daya alam yang digunakannya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.